Yes, halo semuanya, keluarga 7 bulan, moms and dads, ibu dan ayah, bunda dan ayah, istri dan suami. Oke, hari ini kita IG live lagi nih ya. Jadi hari ini kita akan IG live sama salah satu narasumber WUM Festival ya, namanya Mbak Ineke Mahdi. Oke, aku ngobrol sedikit dulu ya sebelum kita invite Mbak Ineke. Jadi aku mau ingatkan lagi, WUM Festival itu tanggal 18 sama 19 November, Sabtu dan Minggu ya. Dan kita acaranya setiap di satu hari itu ada 2 segmen, jadi ada 2 narasumber ya. Jadi yang hari Sabtu paginya tuh Pak Henry yang akan isi Chinese Medicine for Women's Health. Jadi misalnya misal contoh ada masalah menstruasi, atau mungkin pasangan yang sedang program hamil, atau juga mungkin yang sedang hamil mau nanyakan juga manfaat akupuntur, atau bahkan setelah lahiran terus mau nanya tentang Chinese Medicine setelah lahiran, itu boleh banget tanyain di hari Sabtu pagi ini. Nah yang jam satunya itu sesi breathwork sama Mbak Ineke. Jadi kita ada dance meditation, ada breathwork yang menurut aku sebenarnya powerful banget ya. Jadi itu juga ngebahas tentang postpartum, tentang mental health, tentang self healing. Dan itu juga bisa datang ya di hari Sabtu jam 1 siang ya. Nah hari Minggunya yang sesi paginya itu nanti ada Mbak Sylvia. Jadi itu kita ngebahas dari menopause sampai menopause. Dan ini menurut aku tema juga menarik banget yang aku akan IG live sendiri nanti hari Kamis ya Mas Sylvia, tentang dari menopause sampai menopause. Nah setelah itu jam 1 siangnya ada sesi sama Mbak Ellen Christie tentang parenting ya. Mungkin kalau kamu udah nonton IG live aku kemarin sama Mbak Ellen, itu sebenarnya keren banget sih menurut aku ya. Karena kalau parenting itu emang gak akan pernah ada habis untuk dibahas. Nah mumpung Mbak Ellen datang dari Semarang, coba deh datang bunda dan ayah. Itu menurut aku juga keren banget ya untuk tema parenting. Oke, nah sebelum aku invite lagi Mbak Ina, aku mau thank you dulu untuk para sponsor yang udah mendukung acara WUM Festival ya. Jadi para sponsor di sini kita ada Herbiologi, thank you juga buat Sebamed ya, terus Healthy Indo, makasih, terus ada Herbana ya, ada Essential Oil dari Bonels ya, dan ada Wine dari Bergris Wine ya, dan tentunya sponsor utama kita dari Beko Indonesia. Sayangnya blendernya belum nyampe nih ya. Semoga kami sudah nyampe, jadi bisa tunjukin blendernya kayak gimana. Nah, jarang-jarang nih dapat blender. Udah belajar dari para mentor yang kece banget ilmunya, mereka udah puluhan tahun pengalaman ya, terus dapat lagi blender ya, dapat lagi tadi free goodie bag dari para sponsor. Oke. Ya, jangan lupa ya, Sabtu dan Minggu 18-19 November datang ke 7 Bulan Studio buat acara WUM Festival. Sedikit lagi aku mau cerita lagi kenapa kami mengadakan acara ini, karena tahun ini kami ulang tahun ke-8 tahun. Ya udah 8 tahun berdiri dan patut dirayakan ya 8 tahun ini. Dan kenapa ngambil temanya dari menstruasi sampai menopause, karena dengan sesuai campaign hashtag kami dimulai dari rahim. Jadi memang latar belakangnya adalah untuk membahas perjalanan perempuan seutuhnya, dari menarki, menstruasi, ya terus program hamil juga ada, terus kehamilan, kelahiran, postpartum, menjadi ibu, menjadi orang tua, satu juga fase menopause dan setelahnya. Jadi kita akan membahas dalam seluruh perjalanan ini di dalam 2 hari acara ini. Oke, ya yuk kita invite nih Mbak Ineke. Ya, jadi cuma kalau dari aku sendiri, aku tuh nyoba breathwork itu tahun 2016. Aku ingat banget tuh, aku nyoba breathwork di Bali ya, gitu. Nah, ini dia. Halo Mbak Ineke. Hai. Aduh, thank you banget ya udah mau IG live. Sama makasih udah bersedia. Makasih udah bersedia menjadi narasumber di WUM Festival. Aduh, aku seneng banget pokoknya karena selama aku lihat banget nih waktu pandemi ya, itu emang aku belajar banyak dan aku kagum juga para mentor ya, sehingga aku pengen banget invite di satu event. Gitu ceritanya Mbak Ineke. Oke. Ya, kita ngobrol-ngobrol ya Mbak ya. Mbak Ineke, konon ya katanya rumornya dengernya nih, Mbak Ineke tuh dulu pragawati Mbak. Oh iya. Wah, luar biasa. Waktu muda Mbak. Aduh. Tapi pas aku pertama kali ketemu Mbak Ineke, aku tuh juga punya dugaan yang sama. Apakah dia seorang model pragawati? Karena Mbak Ineke kan tinggi, menjulang, keren gitu kan. Terus ceritanya gimana Mbak? Dari model pragawati, terus tiba-tiba sekarang menjadi breathwork teacher ya.
buat yang belum tahu Mbak Ineke, jadi kalau kamu pernah ngeliat poster saya pas ngajar breathwork yang ada yang free gitu ya, itu aku belajar breathworknya dari Mbak Ineke. Jadi Mbak Ineke nih bikin training ya namanya breathwork teacher training dari Sekolah Napas Indonesia. Nah Mbak Ineke nih mentor breathwork aku. Ya jadi kalau kamu justru mau coba breathwork sama Mbak Ineke, nah datang ya nanti di acara WUM Festival. Oke? Ayo Mbak Ineke, gimana Mbak ceritanya Mbak? Monggo monggo. Oh ya, ceritanya dari mana nih? Dari kenapa akhirnya jadi guru napas Iya. gitu? Ya memang panjang ya, tapi secara singkatnya gimana tuh Mbak? Secara singkatnya, yang jelas dunia yang berbeda. Yang satu dunia untuk ini ya, untuk membantu teman-teman para desainer itu untuk istilahnya memeragakan karyanya mereka seperti itu. Nah, tentu aja pasti beda lah ya sama dunia yang sekarang. Kalau dunia yang dahulu itu kan dunia yang ya tetap kita punya karakter juga, kita tetap punya stylenya kita juga pada saat kita memeragakan karya-karya teman-teman kita itu gitu ya. Nah, tapi di satu titik yang lain pasti setiap manusia ya, aku nggak tahu ya setiap manusia apa enggak ya, tapi diriku sendiri mengalami apa ya, pertanyaan gitu. Saya ini siapa sih sebenarnya gitu. Kalau udah nggak bekerja di dunia itu lagi, terus saya kerja apa ya gitu, istilahnya kayak gitu. Diri saya tuh siapa ya, Tuhan tuh siapa ya gitu. Hal-hal yang esensial lah untuk dipertanyakan bagi diri saya sendiri saat itu. Dan memang kontainernya mesti dicari ya, nggak bisa di dunia itu gitu loh Mbak. Kurang lebih seperti itu. Ya. Terus Mbak Ineke tuh belajar yoga, jadi yoga teacher tuh dari 2000 berapa tadi Mbak? 2004 ya? 2000 berapa tadi? Sebenarnya sih awalnya dari baca buku dulu nih, keterpanggilannya tuh 2003 gitu ya, baca bukunya kayak Khalil Gibran sama Anand Krishna kayak gitu. Oh ternyata manusia itu kok banyak layersnya ya gitu. Nah dari situ sih awalnya ketertarikan. Nah 2004 baru 2004 tuh ngalamin kayak semacam stres ya gitu. Aduh gimana nih ya cara apa namanya nge-coping diri sendiri gitu. Nah salah satu teman nganjurin, udah kamu coba deh ikut yoga. Nah gitu. Nah tapi kebetulan tempat yoga aku belajar itu bukan yoga yang gimana ya, yang untuk olah tubuh gitu ya, lebih ke olah pernapasan, lebih ke pikiran kayak gitu sih. Gitu. Nah disitulah mulai awal titik baliknya ya. Kadang-kadang saya berpikirnya gini loh, titik balik tuh dipikirnya udah titik terus balik itu nggak proses lagi gitu ya. Ternyata titik balik, wah itu perjalanan untuk prosesnya tuh juga luar biasa sih Mbak. Gitu sampai akhirnya ada di titik breathwork ini gitu ya. Nah pertama kali Mbak Ineke mengenal breathwork itu bagaimana, di mana, terus proses perjalanannya tuh seperti apa ya? Nanti kita setelah ini kita juga ngebahas sih sebenarnya yang dibilang breathwork tuh apa sih. Cuma aku pengen denger juga cerita dari Mbak Ineke awal mula kenal breathwork itu kayak gimana? Oh, jadi setelah jadi guru yoga gitu ya, tapi guru yoganya lebih mengkhususkan, memang kita sebagai guru yoga memang mesti paham lah ya untuk postur-postur, asanas, meditation, filosofinya gitu ya, yoga tuh apa, terus artinya apa, yang diunionkan tuh apa, bagaimana cara meunionkan antara pikiran dan sebagainya tuh kan proses juga gitu ya. Nah, setelah itu saya masih merasa bahwasanya kayaknya ada yang lebih mendalam deh daripada ini, daripada kalau di yoga kan Mbak Tia juga kan guru yoga kan, Mbak Tia tahu lah sistem pernafasan yang disebut si pranayama itu kan ya gitu. Nah iya betul. Nah saya cuma merasa saat itu kayaknya nggak di sini deh. Ada yang lebih more deeper cara bernafasnya untuk bisa diakses masuk ke dalam diri kita gitu. Bukan berarti pranayama itu jelek, bukan. Cuman kita mesti paham untuk bagaimana caranya supaya bisa mengkombinasikan atau saling apa ya, complement each other gitu loh Mbak. Kayak gitu. Nah, kapan ketemunya breathwork itu tahun 2012 ya, masalah. 2012 ya. Wow. Oke. Nah, terus setelah Mbak Ineke ikut nih breathwork, terus ikut teacher trainingnya juga, apa yang kayak perubahan apa yang Mbak Ineke alami ya setelah sering mengikuti breathwork?
Iya, kita mesti pahamin dulu gitu ya kan Mbak Tia, bahwasanya setiap tubuh itu memiliki apa yang disebut autonomic nervous system gitu ya. Pastilah sebagai guru yoga kita juga tahu lah ya apa yang diolah gitu ya dari sistem pernafasan di pranayama itu gitu ya. Ditujukannya sistem bernafas dengan cara breathing teknik seperti itu tujuannya untuk ke arah yang mana nih? Kalau untuk ke autonomic system kita kan pastinya ke arah parasimpatetik gitu ya, dimana parasimpatetik itu kita tahu bahwasanya itu untuk relax, resting gitu ya, seperti itu. Nah, kebutuhan manusia itu untuk akses itu tidak bisa dicapai dengan cara, saat itu ya saya mengalaminya tidak bisa dicapai dengan cara istilahnya apa ya, relax aja gitu, mesti menggali yang lebih mendalam. Nah, breathwork itu berbeda sekali gitu loh dengan si pranayama ini. Sistem bernafasnya juga berbeda, yang diakses juga berbeda gitu loh Mbak. Nah, kebetulan yang diakses itu kalau breathwork kan lebih ke alam bawah sadar, lebih ke trauma, kebuntuan psikologis, yang seperti kayak gitulah kurang lebih. Jadi arahnya lebih ke healing ya sebetulnya gitu. Iya, iya, iya. Ya, karena kan memang di dunia wellness gitu ya, atau dunia holistik kan memang healing modalities itu banyak sekali macamnya ya Mbak ya. Dan terus terang kalau pengalaman aku sendiri, breathwork itu unik banget dan aku memang dari dulu percaya banget nafas itu bisa apa ya, mengintegrasi gitu ya. Dan aku emang percaya banget nafas tuh luar biasa gitu. Jadi makanya waktu aku ketemu Mbak Ineke dan Mbak Ineke juga mendalami breathwork, aku tuh emang seneng banget ya ada ketemu nih guru breathwork di Indonesia yang sebenarnya jarang-jarang gitu kan, jarang banget gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Jadi mungkin kalau aku dulu sebagai guru yoga juga aku nanya sih, jadi bedanya pranayama sama si metode breathwork itu apa? Dan kalau di breathwork kan kita nyebutnya adalah circular connected breath atau conscious connected breath gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya apa sih si circular connected breath ini, dan maksudnya perbedaan sama si breathwork pranayama tuh apa? Karena aku mungkin ada juga banyak instruktur guru yoga di sini yang juga mungkin nonton juga ingin tahu perbedaannya Mbak. Iya, kita balik dulu deh ke akarnya gitu ya, bahwasanya pranayama itu memang berasal dari Hinduism tradition ya. Kita kan bisa baca lah di kitab Vedasnya, di Bhagavad Gita. Kita juga dulu sebagai guru yoga pasti kita belajar, mesti minimum kita belajar yoga sutranya kayak gitu kan. Nah, artinya prana yama gitu. Prana tuh apa sih gitu kan? Prana itu kan energy life ya. Jadi di dalam diri kita tuh ada energi life-nya kita gitu. Nah, prana tuh kan kurang lebih artinya seperti itu. Yama tuh how we can direct si life force itu. Nah, di dalam dunia yoga itu prana yama itu kan lebih ke breathing ya Mbak ya, lebih ke nafas ya, bukan ke asanasnya ya, bukan ke posturnya, tapi lebih ke olah nafasnya seperti itu. Nah, gimana nih caranya untuk life energy ini bisa kita direct gitu ya, directnya untuk apa nih, untuk relaxing, untuk releasing, kan seperti itu. Nah, kalau breathwork itu juga menggunakan nafas, cuman kebanyakan orang saat ini berpikirnya semua cara bernafas itu namanya breathwork, padahal kan enggak ya. Breathwork itu sendiri kan ada historicalnya ya, kenapa disebut breathwork, kenapa disebut circular connected breath kayak gitu ya. Itu kan kalau kita balik lagi ke historicalnya gitu, siapa sih yang menciptakan breathwork itu sendiri, kan kita mesti tahu ya backgroundnya. Itu yang menciptakan adalah Dr. Stan Grof ya, dia seorang dokter psikiatri yang mana dia memberikan breathwork atau yang disebut holotropic breathwork itu kepada pasien-pasien psikiatrinya gitu ya, yang mengalami kebuntuan-kebuntuan psikologis gitu ya. Kalau kita mundur lagi gitu kan, wah panjang lagi tuh Mbak ceritanya, nanti kita mungkin di festivalnya Mbak ya bisa sharing di situ ya, kalau di sini kayaknya nggak bisa ya Mbak ya. Jangan, simpan ya, simpan. Ya. Iya gitu. Kenapa breathwork itu bisa apa ya, bisa merilis trauma kita, stres kita di tubuh. Nah, kadang-kadang kan orang berpikir stres itu nggak ke tubuh ya. Yang paling mudah itu adalah how to release stres di tubuh dulu lah, gitu ya. Istilahnya itu simple kan, gitu. Dari tubuh baru kita bisa mengelola ke perasaan kita, baru pikiran kita. Ya, domainnya di areal kesadaran tubuh lah, istilahnya kesadaran tubuh, kesadaran perasaan dan pikiran. Tapi tentu saja ada domain yang lain lagi ya Mbak ya, yang itu, tentu saja itu bukan ranah saya ya, untuk masuk ke domain integrationnya, kelanjutannya gitu ya gitu. Nah, balik lagi nih Mbak, dasar daripada semuanya, kenapa sih kita belajar nafas-nafas? Sebenarnya simpel sih Mbak, panggilannya adalah cuma satu. Yang menciptakan kita, yang memberikan nafas itu siapa sih? Higher power kita kan ya. Kita sebutnya bisa aja ya, Tuhan atau siapa.
Nah, gimana nih caranya manusia ini menyadari nafas dulu deh, gitu ya. Baru deh nyadarin yang lain. Dengan kita menyadari nafas kan berarti kita tahu siapa yang memberi nafas kita. Nah, itu baru deh proses-proses selanjutnya. Tentu aja tuh kan ada proses psychological, proses ya macam-macam lah ya, macam-macam proses lah tentunya. Gitu sih, Mbak. Nanti di festival kali kita sharing lebih mendalam ya, Mbak. Iya. Oke, mungkin di sini banyak yang juga nggak familiar ya tentang bagaimana latihan pernafasan itu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Mungkin Mbak Ineke bisa jelasin nggak? Kan tadi Mbak Ineke jelasin ya tentang manfaat pernafasan, tapi bagaimana penjelasan secara logisnya pernafasan ini kok bisa ngebantu melepas beban mental, bisa mengurangi stres, bahkan tadi juga bisa melepas ya mungkin sedikit trauma ya sebagai salah satu tools ya untuk apa namanya untuk support system. Itu penjelasannya gimana sih Mbak? Secara apa ya? Secara mungkin, mudahnya biar orang tuh gampang nangkep gitu ya. Oh iya. Mungkin aku nggak masuk ke arena biologinya lah ya Mbak ya, karena kurang menguasai lah kalau secara biologinya ya seperti itu. Cuman kalau secara psychological itu sangat ini banget deh, sangat aku bisa sharing lah istilahnya. Sebenarnya gini sih simple ya Mbak. Bagaimana cara membuat manusia itu bisa menyadari apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam dirinya, itu kan dalam keadaan harus secara pikiran atau mental relax ya gitu. Nah, dari pranayama, meditasi itu kan membuat semua hal yang sifatnya tension atau simpatetik itu dia nol dulu kan Mbak ya gitu. Jadi kalau frekuensi pikiran gitu kan dari beta kayak sekarang ini kita mesti bisa masuk ke arena alfa seperti itu. Nah, ada apa sih memangnya di arena alfa, theta, dan delta itu? Disitulah ada alam bawah sadar kita bilangnya Mbak. Nah, di alam bawah sadar itulah, disitulah semua tersimpan, historical, cerita, magic, semuanya tuh ada di situ. Nah, itu yang diakses dari sistem connected breath itu, si breathwork itu Mbak. Gitu. Nah, disitulah pola-pola kita, subconscious kita, trigger kita, apa-apa yang bisa kita selesaikan sendiri di dalam situ. Tentu saja dengan waktu sih Mbak, kayak gitu sih simpelnya. Kalau untuk arena psychological ya, kalau biologi ya sekarang gini aja deh, kalau kita nggak meregulasikan nafas kita lagi gitu, kan kita tuh dikasih sama Tuhan regulasi nafas tuh kan tahu ya Mbak, kalau sedih tuh cara nafasnya gimana, terus kalau senang cara nafasnya gimana, ya kan? Nah, karena kita ketrap ya Mbak, misalnya apalagi kita trauma atau sedih itu kan ketrap ya emosi kita, dan sistem nafas kita juga jadi shallow gitu ya, jadi pendek gitu kan gitu. Nah, itulah yang dikelola dulu awalnya tuh di tubuh, bagaimana caranya supaya sesuai dengan fitrahnya kita lah. Kalau lagi nafas sedih tuh kayak gimana, kalau nafas bahagia gitu kayak gimana gitu ya. Jadi biar otonomiknya ini lagi Mbak, on lagi gitu, seperti itu, dikembaliin dulu gitu loh, dinetralisir dulu gitu, baru kita bisa akses untuk hal yang lainnya seperti itu Mbak. Iya. Oke. Kalau dari pengalaman pribadi aku ya, misalnya kalau aku lagi stres banget gitu ya, terus kayak misalnya ada emosi yang kayak kok aku susah banget ya rilisnya ya, coba ini tapi kayak ternyata pas breathwork tuh aku nemuin kayak akses cepetnya gitu loh Mbak. Dan itu buat aku menarik banget gitu, karena dalam waktu yang singkat and can be release gitu, itu langsung lega, langsung netral lagi. Dan buat aku tuh powerful banget sih, makanya aku tertarik banget untuk bisa praktekin breathwork ini di acara event ini, biar orang tuh semakin banyak tahu manfaat dari breathwork gitu ya. Dan ini kok yang mandu breathwork ini kan tentunya harus training dan harus profesional ya Mbak ya, bener kan? Iya, betul Mbak, betul. Ya, jadi emang nggak bisa sembarangan sih, juga. Nggak bisa, breathwork di guidance sama nggak tercertified atau nggak pengalaman juga sulit ya Mbak ya. Gitu. Aku mau nambahin juga sih Mbak. Aku mau nambahin sedikit yang misalnya kayak Mbak tadi bilang, oh aku pada saat stres atau apa, aku tahu how to release gitu ya, ngerilisnya gimana gitu ya. Akhirnya lebih tenang lagi, center lagi, netral lagi gitu ya. Nah itu Mbak, karena Mbak menyadari, punya kesadaran gitu ya. Dan tentu saja Mbak mungkin sudah memahami juga areal-areal akar daripada trauma Mbak seperti itu ya. Tapi banyak juga Mbak di marketplace juga itu bahwasanya seperti ini ya kasusnya, misalnya oh, aku lagi stres, aku lagi apa gitu, ya udah aku ikut yoga, ya udah aku ikut
pranayam, ya udah aku ikut breathwork, udah, habis itu netral lagi, habis itu seperti itu lagi. Nah, itu mesti disadari juga gitu ya, kita nggak bisa bolak-balik tapi tidak touching rootnya tuh apa sih sebenarnya, I ya see. kan? Oh gitu. Iya Oke, dong, oke, oke. kita Iya, iya, nggak butuh cuma netralitas aja iya, dong, tapi kita iya, memahami ini akarnya kenapa iya, sih kayak gini. Nah, itu kan mesti iya, iya, kita iya. pahamin, oh ini akar. Nah, sebab itu makanya areal domain psikologis, apalagi Iya, teori terapannya tuh kita mesti apa ya, ada window-nya juga gitu loh untuk lebih iya. memahami akarnya kita seperti itu. Untuk Ah, self acceptance kita juga lebih enak ya gitu untuk benar-benar. menerimanya Ya. gitu. Sebelum Nah, kita pergi ke domain yang lain gitu ya, domain yang lain tuh iya, iya, iya. ya Mbak kalau misalnya meditasi atau domain yang lain yang lebih arenanya spiritualitas itu kan udah nggak ada diri kita Mbak, istilahnya diri kita Iya, udah mati, there is no ego or less ego. Tapi kalau dirinya belum di netral, belum diselesaikan, akarnya belum banyak, akan sulit, akhirnya jadi spiritual bypass betul. kan, seperti itu. Ya, ya, Gitu ya. sih Mbak. Aku jadi ingat waktu itu Mbak Ineke pernah mengingatkan aku ya akan 3 hal yang bedanya antara self healing, self development, sama self empowerment. Dan aku suka banget karena aku jadi kayak lebih paham. Oh maksudnya gini, oh step-step gini. Bisa elaborasi lagi nggak Mbak buat peserta audience IG Live? Maksudnya apa sih Oh self gitu. healing? Maksudnya apa sih self development? Apa sih self empowerment? Monggo Mbak. Ini menurut aku menarik Ya banget ya. yang aku tuh jarang dapat ini sama mentor lain gitu. Monggo monggo. Oh gitu ya. Ya thank Mm-mm. you Mbak Tia ya. Jadi pertama kan pastinya ada awareness dulu ya, ada self awareness. Self awareness itu menyadari tension tubuh kita tuh kayak gimana. Itu awareness ya. Kita nih kenapa ya gitu. Itu awareness. Nah, abis dari situ kalau udah aware, terus kita mau ngapain? Berarti kan mesti ada sesuatu tindakan kan, effort daripada kita. Nah, disitulah baru yang disebut self healing. Mau metodenya apapun ya gitu. Yang penting make sure bahwasanya self healing itu bukan satu kali kerja, the whole lifetime kasarnya kan gitu, karena Ya, layer-layer di dalam jiwa kita tuh kan ceritanya banyak ya, bukan only this kind of life aja kan, banyak ya, gitu. Nah itu perlu ya disebut self healing. Yang di healing juga kan banyak, ada kognisi, ya, ada tubuh, ya, ada perasaan gitu ya, ya, ada energi kayak gitu kan. ya. Nah setelah itu tentu saja bahan-bahan hasil proses kita itu kan kita punya insight kan. Nah dari situlah kita develop diri kita gitu, diri yang kayak gimana sih Ah, yang mau di develop gitu. Nah itulah self development. Habis selesai itu kan gimana nih melanjutkannya nih biar kita bisa lebih more empower untuk diri sendiri. Nah baru itu kontainernya si empower. Nah kebanyakan kan orang mungkin karena tidak paham jadi ya ikut-ikut aja kelas sana sini tapi domainnya nggak ditaruh-taruh gitu, nggak diletakkan di posisi yang tepat gitu. Jadi kan dirinya sendiri jadi puyeng gitu loh ya. Istilahnya kita kan mau jadi lebih better human being, pengen connect hati kita dengan yang menciptakan kita, pengen lebih ya, berdamai gitu kan. hmm, Jadi ya kita ya, mesti tahu juga sih meletakkan hal-hal yang kita akses, kita pelajari itu untuk apa-apa aja sih gunanya ya, ya, gitu, buat ya, diri gitu sih Mbak. ya. Dan Ya, breathwork tuh buat aku emang dalam banget juga. Karena kan aku ikut training sama Mbak Ineke, breathwork itu kita hampir 2 tahun lebih ya Mbak ya. Dan aku juga ya ngerasa dua 2 tahun. tahun, 2 tahun lebih itu emang benar-benar dipersiapkan gimana nanti dampingin klien. Karena ya kita perlu tahu juga gitu ya untuk bagaimana mendampingi selain breathwork ini ada sisi yang lainnya yang kita juga perlu belajar kan ya Mbak ya. Gitu. Jadi Betul, luar betul. biasa sih. Oke, Betul. oke. Aku senang banget Mbak Tia bisa Ya, join di kelas kita ya, Breathwork Teachers Training, dan iya, aku I'm so proud of you, happy for you gitu ya, looking forward dengan kelas-kelas Breathwork yang Mbak Tia gitu ya, dan you are become more clear pastinya, karena kan kita mau support orang kan kitanya mesti clear juga ya Mbak ya. Pada saat iya kita support pastinya. orang kitanya nggak clear kan Iya, susah iya, nih kita gitu. Jadi nanti bisa jadi bener. counter Ya, transference, jadi asumsi, jadi kan ya, ya kesian kliennya ya, ya, ya. kesian diri kita juga ya Mbak Dan jadi fasilitatornya. maksudnya ya, dan proses untuk mau jujur terhadap diri sendiri itu kan berat Mbak. Nggak semua kayak kayak aku sendiri kayak untuk jujur terhadap diri sendiri kan tuh kayak butuh proses juga ya. Untuk mengenal lagi, untuk Mm-mm. menerima lagi. Itu kan kayak ada struggle-nya sendiri tuh Mbak. Dan di dalam training breathwork Ya. itu, ya itu dia, aku kayak mengalami itu tuh. Mengalami banyak insight juga yang menurut aku luar biasa banget sih. Gitu. Iya Oke. sih, karena Heeh. ada juga yang dikikis kan Mbak di dalam diri kita kan. Banget ya, aduh.
Senang lah prosesnya ya Mbak. Luar biasa pokoknya. Oke Mbak Ineke, thank you so much. Makasih banget ya udah IG live. Kita ketemu nanti ya Mbak ya di event di WOM Festival. I'm so excited, looking forward also to join your class. Ya, thank you ya Mbak Ineke. Oh my God, me too. Yes, thank you banget dadah. Mbak Tia. Thank you Nuju Bulan. Bye. Dadah. Dadah.